Salam, selamat bertemu kembali dengan Ibu Mira dalam mata pelajaran PAK dan BP kelas 9. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini. Kami masih bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan belajar. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami, memberikan kepintaran kepada kami, agar apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita pada hari ini adalah mengenal gerejaku. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya peserta didik menjawab 2 pertanyaan yang telah disediakan. 1. Tuliskanlah 10 nama gereja yang kamu ketahui. 2. Mengapa ada banyak sekali gereja di Indonesia? Silahkan kerjakan di buku tulismu. Gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama. Perpecahan terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, kubu Petrus dan Yakobus. Orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat, lalu diwajibkan melakukan hukum Taurat. Kubu Paulus, orang yang ingin menjadi Kristen tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka langsung datang kepada Yesus, tidak perlu dibebankan aturan hukum Taurat. Oleh karena itu, sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen. Mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 2. Makan darah. 3. Makan daging binatang yang mati dicekik. 4. Percabulan. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29. 2. Perpecahan-perpecahan berikutnya. Setelah konferensi Yerusalem, masih terjadi lagi perpecahan gereja. 1. Masing-masing kubu menganggap pemimpinnya lebih hebat dari yang lain. 2. Anggota jemaat membanggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. 3. Perpecahan antara gereja timur dan gereja barat mengenai kedudukan Roh Kudus. 4. Martin Luther mengkritik praktik-praktik yang dilakukan gereja Katolik saat itu. 5. Perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang perpecahan gereja selanjutnya,
peserta didik harus mencari dalam materi apa-apa saja bentuk dari perpecahan gereja yang dilakukan oleh anggota jemaat. 3. Gereja di Indonesia. Kekristenan sampai di Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan di Barus, Sumatera Utara, pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Namun, kekristenan itu punah. Kekristenan berikutnya pada abad ke-16 ketika Portugis dan Belanda mencari rempah-rempah melalui bangsa ini, maka terbentuklah kelompok Katolik Roma dan Protestan. Kemudian datang juga bermacam-macam misionaris, pengabar Injil di berbagai wilayah Indonesia. Ada juga lembaga penginjilan yang membentuk berbagai gereja di Indonesia lewat pelayanan di kalangan suku-suku. Abad ke-20, banyak misionaris masuk ke Kristenan seperti Pentakostal, Karismatik, Advent, Baptis, dan sebagainya. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, tahun 1950 dibentuklah Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang ini kita kenal dengan PGI, dan ada pula sejumlah organisasi antar gereja lainnya. 4. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Orang Kristen tidak cukup kalau hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan memuji Tuhan saja. Ada banyak tugas yang harus ia kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Rangkuman. Ada banyak gereja di Indonesia. Gereja-gereja umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja, karena hal ini akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik antar satu dengan lainnya. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan perusakan. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakan bagi kehidupan. Materi kita selesai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.